Baik, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi di Ustaz Menjawab, dan tadi kita sudah sebutkan di penghujung pengantar segmen pertama tentang satu ungkapan dari salah seorang ulama hadis terkenal yang bergelar Al-Hafidh, itu Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau menulis banyak kitab hadis, di antara yang paling terkenal adalah kitab Fathul Bari Syarah Sahih Al-Bukhari. Nah, beliau menulis kitab khusus berkaitan dengan bulan Rajab, yaitu nama kitabnya sudah kita sebutkan tadi, Tabyidul Ajab Bima Warada fi Syahri Rajab. Nah, di kitab ini beliau menjelaskan bahwa hadis-hadis berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab tidak ada satupun yang sahih yang layak dijadikan sebagai hujjah. Namun para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, bukan berarti kita tidak boleh untuk beramal saleh di bulan Rajab. Tentu saja semua amal-amal saleh itu dianjurkan kita lakukan di bulan-bulan apapun, termasuk bulan Rajab ini. Apakah dengan kita berpuasa, apakah kita kemudian mengerjakan sholat sunnah dan lain sebagainya. Namun yang menjadi perhatian kita bahwa menyangkut keutamaan khusus tidak ada, ya. Keutamaan khusus bulan Rajab, kemudian keutamaan khusus berkaitan dengan mengerjakan amalan-amalan tertentu di bulan Rajab, itu juga tidak ada hadis yang sahih yang layak dijadikan sebagai hujjah. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, tentu saja yang beredar di masyarakat kita berkaitan dengan keutamaan bulan Rajab itu diantaranya bersumber dari sebuah kitab yang sangat populer. Satu kitab yang ditulis oleh salah seorang ulama yang hidup di abad ke-18, yaitu beliau bernama lengkap Uthman bin Hasan bin Ahmad Asy-Syakir Al-Khawbawi. Nama kitabnya adalah Durratun Nasihin, mutiara pemberi nasihat. Jadi durrah itu artinya mutiara, an-nasihin artinya pemberi nasihat, mutiara pemberi nasihat. Nah, jika kita baca kitab ini, maka banyak disebutkan tentang nasihat-nasihat, peringatan-peringatan, kemudian ada cerita-cerita menarik, ya, yang bisa saja sampai membuat hati kita luluh, air mata kita mengalir, dan seterusnya. Namun demikian, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, kita tidak cukup sekedar tahu bahwa itu sebuah cerita menarik, itulah hikayat-hikayat yang bisa menenteramkan hati dan lain sebagainya, tapi kita juga harus tahu apakah cerita-cerita tersebut, ya, itu bersumber atau tidak. Nah, itu yang paling penting para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, termasuk hadis-hadis yang disebutkan dalam kitab ini. Apakah hadis-hadis itu bersumber dari kitab-kitab hadis ataukah tidak? Ya, supaya amalan kita itu benar-benar terjaga, bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Jadi para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah, orang awam itu berhak faham berkaitan dengan masalah agama. Tidak mesti kemudian orang awam harus taat begitu saja apa yang disampaikan oleh guru-guru mereka. Tetapi orang awam itu berhak untuk mempertanyakan apakah yang disampaikan itu ada sumbernya ataukah tidak. Tadi saya menyebutkan satu mahfuzat, ya, yang saya pelajari dahulu sekali ketika saya masih belajar di pesantren. Mahfuzat itu berbunyi, ta'allam falaisal mar'u yuladu aliman. Ya, belajarlah, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang lahir dalam keadaan berilmu. Jadi yang membuat kita berilmu itu adalah karena kita belajar, bukan karena kita keturunan dari orang berilmu lalu anaknya serta-merta jadi berilmu, tidak. Tetapi karena dia belajar, makanya dia berilmu. Nah, para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sesungguhnya kita berharap, ya, kepada masyarakat kita agar keawaman tidak kemudian membuat mereka menjadi berhenti belajar. Ada seorang ulama tabi'in yang terkenal yang bernama Sa'id bin Jubair. Beliau menyebutkan satu ungkapan luar biasa. Sa'id bin Jubair mengatakan,
La yazalu rajulu aliman ma ta'allama. Seseorang itu senantiasa bisa disebut berilmu apabila dia terus belajar. Fa idza taraka at-ta'alluma wa dhanna annahu qad istaghna wa iktafa bima 'indahu fa huwa ajhalu ma yakun. Tetapi apabila dia berhenti belajar dan ia merasa dirinya sudah penuh dengan ilmu dan ia merasa cukup dengan ilmu yang dia miliki, fa huwa ajhalu ma yakun, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Nah, para pemirsa TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu di dalam agama ini untuk teliti, ya, tidak kemudian menerima ilmu begitu saja tanpa kemudian kita berusaha untuk membanding-bandingkan ilmu yang kita miliki ini dengan sumber-sumber yang ada. Ada satu ungkapan yang lain yang juga luar biasa bagusnya sebagai panduan bagi kita dalam menuntut ilmu, yaitu ucapan dari seorang ulama hadis yang terkenal yang bernama Al-Imam Ibn Sirin. Kata Al-Imam Ibn Sirin, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Ilmu hadis yang dimaksud beliau itu ilmu adalah ilmu hadis. Sesungguhnya ilmu ilmu hadis ini adalah agama. Karena itu perhatikanlah tempat kalian mengambil agamamu itu. Saya ulang kembali, ungkapan dari beliau, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Karena itu perhatikanlah tempat kalian mengambil agamamu ini atau agamamu itu. Nah, para pemirsa CCTV yang dimuliakan Allah, jadi dalam menuntut ilmu, sebagaimana tadi kita sudah sebutkan berulang-ulang, kita harus membanding-bandingkan ilmu yang kita miliki dengan sumber-sumber yang lain. Ya, misalnya dari bacaan-bacaan kitab dan seterusnya. Ada satu penjelasan yang luar biasa dari Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Baik, sebelum itu saya terima dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Ustaz. Ya, silakan Pak Hashim. Barakallahu fiik. Ini masalah berhak pahamnya kan ada hubungan dengan bertanya. Ya, silakan. Umumnya guru-guru kita ini tidak memberi kesempatan kepada murid untuk bertanya. Ya. Betul. Entah karena kurang penguasaan ya. Ya. Jangan-jangan malu nanti. Betul. Lalu dalam kaitan itu ada ceramah yang atau buku dalam Islam dilarang banyak bertanya. Tapi di bagian lain orang pintar banyak bertanya. Jadi ada kontradiksi. Nampaknya dalam Islam ada yang boleh ditanyakan, ada yang tidak boleh. Jangan jatuh ke syirik dibilang. Nah, ini mana batasnya ini? Iya. Yang boleh ditanya orang, mana yang tidak boleh? Iya, betul. Saya ingin memberikan saran, tapi saya khawatir ya. Baik. Mengenai acara kita ini, sebaiknya materi ini janganlah terlalu payah untuk orang awam. Yang mudah-mudah saja, misalnya ada makan minum, bagaimana? Oke. Hikmahnya apa kalau dilaksanakan itu? Kemudian juga berlalu lintas juga ada berargumentasi apa? Bertukar pendapat ya. Jangan seperti yang kita lihat di televisi selama ini. Lagi orang melau. Ini saya pikir perlu juga diterapkan di tempat kita. Betul. Nah, jadi hal begini mungkin sangat aplikatif Pak Ustaz kan? Ya, betul sekali, ya. Dan menarik. Bukan acara ini nggak boleh. Nah, seperti ini nggak boleh. Ya. Tapi ada acara lain menurut saya yang lebih aplikatif namanya. Iya. Baik. Lain-lain barangkali tidak perlu, misalnya Ustaz harus siap benar. Oh. Jadi jangan, saya murid juga dulu. Yeah. Kalau ada guru yang membaca tergantung kepada buku itu saya nggak senang. Seperti mau berontak, tapi nggak berani juga. Iya. Jadi itu saja Pak Ustaz. Pertanyaan dan saran ya. Baik, barakallahu fiik. Kalau mungkin nggak, saran saya minta maaf.
Baik, Terima kasih. baik, barakallahu fiik Pak Hashim. Semua yang disampaikan itu benar adanya dan kita akan coba lakukan ya. Jadi memang para pemirsa TV yang dimuliakan Allah, pertanyaan yang beliau sampaikan dan juga saran-saran yang beliau sampaikan tadi memang benar-benar bisa memberikan pencerahan kepada kita semua. Di antaranya misalnya berkaitan dengan pertanyaan ya, bahwa di dalam ajaran agama kita pertanyaan adalah cara mendapatkan ilmu yang paling bagus. Ada seseorang bertanya kepada Ibnu Abbas, ya, salah seorang sahabat Nabi yang terkenal, yang beliau digelar dengan Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran yang paling hebat. Beliau ditanya, kenapa Anda bisa dapatkan ilmu yang demikian banyak? Maka Ibnu Abbas menjawab, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul. Saya mendapatkan ilmu yang demikian banyak itu adalah karena lidah saya yang banyak bertanya dan akal saya yang banyak berfikir. Nah, jadi itu alasannya. Jadi bila kita banyak bertanya dan banyak berfikir, maka kita akan menjadi orang yang banyak berilmu. Nah, itu memang di antara cara mendapatkan ilmu yang sangat penting yang disebutkan oleh para ulama, termasuk misalnya oleh Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab beliau Ta'alimul Muta'allim Tariqat Ta'allum. Jadi apa batasannya? Ya. Nah, apabila kita lihat manajemen bertanya di dalam Al-Qur'anul Karim, ya, ada ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk bertanya, ya. Misalnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah Anda kepada orang berilmu jika Anda tidak tahu. Kemudian juga ada ayat yang berbunyi la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Janganlah Anda bertanya tentang sesuatu yang bila dijelaskan kepada Anda maka akan menyusahkan Anda. Nah, ayat ini sering disampaikan saat diceritakan berkaitan dengan pertanyaan Bani Israel, ya, yang sangat-sangat detail sekali berkaitan dengan perintah Allah supaya menyembelih sapi. Innallaha ya'murukum an tadhbahu baqarah, ya. Sungguhnya Allah menyuruh kepada kalian untuk menyembelih sapi. Nah, padahal kalau asal udah dilakukan itu sudah menjalankan perintah. Sapi apa saja bisa saja disembelih, tapi ternyata mereka ingin detail, ya. Warnanya seperti apa, ya kan? Detail sekali dan kita bisa baca dalam surah Al-Baqarah bagaimana pertanyaan mereka tersebut. Nah, pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang sebenarnya tidak diinginkan, ya. Tapi kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut amalan agama kita, ya, asalkan pertanyaan itu kemudian tidak sekedar bertanya, tetapi bertanya untuk beramal, maka tidak masalah ditanyakan. Karena sebenarnya ilmu itu kan untuk diamalkan, ya. Bukan hanya untuk sekedar memuaskan akal kita sendiri, gitu. Udah selesai bertanya, kemudian kita merasa puas dan seterusnya. Tapi sesungguhnya ilmu itu untuk diamalkan. Maka batasan bertanya itu adalah pastikan bahwa pertanyaan kita itu tidak hanya untuk kepuasan intelektual kita, tapi berakhir kepada pengamalan. Karena al-ilmu bila amalin kasyajari bila thamarin, ya, ilmu yang tidak diamalkan itu bagaikan pohon yang tidak berbuah. Kalau masalah yang lain misalnya berkaitan dengan Tuhan, tentang Allah, memang tidak perlu difikir banyak-banyak, ya. Tafakkuru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Itu dalam sebuah hadis yang sangat masyhur. Berfikirlah kalian tentang ciptaan Allah, jangan berfikir tentang Allah. Nah, ini diantara objek ilmu yang tidak perlu dipertanyakan secara detail, yaitu pertanyaan tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita cukup dengan apa yang telah dijelaskan dalam hadis, ya, bagaimana Allah mensifati dirinya dalam Al-Quran dan hadis, itu saja cukup kita ketahui. Baik, kemudian dengan saran, ya, berkaitan dengan saran, berkaitan bagaimana agar tema-tema pembahasan itu lebih kepada aplikasi, ya, saya setuju sekali, dan memang arah tema-tema kita adalah ke sana, ya. Arah-arah dari tema-tema yang kita sampaikan adalah agar kita bisa beramal, ya. Jadi tidak hanya ilmu untuk ilmu, tapi ilmu untuk diamalkan. Memang tema-tema yang aplikatif seperti ini jarang disampaikan, ya. Kalaupun sharing, ya, maka jarang disampaikan berdasarkan dalil-dalil, ya. Tadi kalau beliau tanya masalah
etika ya, etika berlalu lintas ya. Etika berlalu lintas itu sudah ada di dalam Al-Qur'anul Karim ya, melalui pesan Luqman kepada anaknya. Wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha ya. Jadi janganlah Anda memalingkan wajah Anda dari manusia dan janganlah Anda berjalan di muka bumi dengan sombong. Nah, jadi sesungguhnya etika-etika itu sudah disebut di dalam ayat dan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Ya, ini masukan yang luar biasa bagi kita. Insya-Allah ya, insya-Allah kita coba sampaikan tema-tema seperti yang beliau harapkan. Karena sesungguhnya memang agama kita adalah agama aplikatif, bukan agama teoritis. Ketika misalnya dahulu, ini saya sebutkan satu contoh, ketika kita katakan bahwa agama kita itu aplikatif, itu dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika musyrikin Mekah dahulu mempertanyakan kenapa bulan itu pada awalnya sabit ya. Lalu kemudian makin lama makin besar, kemudian jadi bulat seperti itu. Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu linnas wal hajj. Jadi pertanyaan musyrikin Mekah berkaitan kenapa yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya tentang bulan sabit, lalu dijawab dengan apa? Apakah alasannya berdasarkan alasan astronomi seperti yang hari ini kita ketahui alasannya, ataukah alasannya aplikatif? Ternyata alasan aplikatif. Ya, jawaban dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah qul hiya mawaqitu linnas. Katakan hai Muhammad bahwa bulan sabit itu sebagai penunjuk waktu bagi manusia. Nah, ini aplikatif ya, bahwa waktu itu digunakan untuk aktivitas manusia ya, untuk mengetahui masuk dan keluarnya satu bulan itu ditandai dengan bulan sabit tersebut. Nah, kita bisa tanda ini sudah masuk bulan Rajab belum? Nah, kita bisa menandainya dengan sudah ada sabitnya atau belum. Nah, jadi seperti itu para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang arahnya ke sana. Arah tema-tema kita ke sana, tapi memang kita harus awali dari ilmu yang memang di dalam agama kita itu sangat-sangat dipentingkan. Dalam kitab hadis misalnya Imam Bukhari menyebutkan satu bab khusus berkaitan dengan ini. Beliau namai babnya adalah babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Bab berilmu sebelum berbicara dan beramal. Nah, jadi kalau di kalangan masyarakat kita, masyarakat Aceh khususnya dan Nusantara secara umum, yang paling banyak berkembang adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf itu banyak sekali berkembang. Sehingga banyak muncul sekian banyak tarikat ya yang kita kenal selama ini di Nusantara kita. Apakah itu tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Syatariyah ya, Rifa'iyah ya, dan banyak sekali yang lainnya, Syadziliyah. Tetapi yang kurang berkembang adalah ilmu hadis. Maka upaya-upaya kita ya, dalam kesempatan Ustaz menjawab ini, kita angkat ilmu hadis ya ke permukaan, ke tengah-tengah masyarakat, agar masyarakat ini tahu ilmu hadis. Karena kalau dia tahu ilmu hadis, maka dia akan beramal sesuai dengan yang diinginkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka perbuatan-perbuatan yang bid'ah pun bisa dihindari. Seperti itu para pemirsa CTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mulai dari ilmu hadis, bahwa ada ilmu-ilmu yang lain yang di dalam agama ini juga penting kita coba sampaikan para pemirsa yang dimuliakan Allah. Dan baik, kita akan lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini.